Pak Edwin, tadi kita melihat pergerakan harga saham dari Akset ini lumayan cukup terjun ya. Dari kita lihat di awal Januari yang masih berada di 995 per lembar saham, saat ini saja pergerakannya hanya 222 per lembar saham. Anda melihatnya apa yang terjadi dengan kinerja saham Akset ini? Iya, ada dua sebab kenapa harganya terjun bebas ya Mbak ya. Karena kalau kita lihat kan di awal Januari itu sempat 1010, sekarang tinggal current spotnya 226. Nah, ada dua sebab. Pertama itu adalah kinerja dari keuangan mereka. Tadi saya katakan dia punya pendapatan turun 51%, masih juga mengalami kerugian 250 miliar. Lalu kedua adalah perolehan kontrak baru yang sebesar terus terang sangat minim sekali, hanya sekitar 1 miliar, Mbak. Nah, itu yang membuat harga saham Akset ini terjun bebas. Oke, dan salah satunya juga tadi ya, COVID-19 ini cukup mempengaruhi karena tadi PSBB di mana mereka tidak bisa melakukan aktivitas. Tapi kita lihat juga anak usahanya. Anak usaha ini seberapa besarkah membantu untuk kinerja Akset ini? Ya, so far sih sebetulnya belum ada maksudnya belum memberikan dampak yang positif ya. Mudah-mudahan nanti di kuartal 3, kuartal 4 ini bisa digenjot ya, sehingga semua lini itu bekerja mesinnya. Dan saya kata tadi mudah-mudahan kita bisa melihat perolehan kontrak baru minimal 1 triliun lah gitu ya. Atau mungkin nanti pendapatannya bisa naik cukup signifikan. Karena saya perkirakan memang sampai akhir tahun ini kerugian mereka masih akan berita kerugian kurang lebih sekitar 720 miliar, tetapi itu jauh lebih bagus ketimbang kerugian tahun lalu itu kurang lebih sekitar 1,6 triliun ya. Jadi mudah-mudahan walaupun masih rugi, tetapi ada perbaikan kurang lebih sekitar 50% lah peningkatan. Mudah-mudahan sampai akhir tahun, Mbak. Baik, nah ini juga kita lihat kita masuk ke PSBB tahap 2 ini yang berlaku total, tapi konstruksi boleh beroperasi. Nah, Anda melihat seperti apa sebenarnya emiten properti yang bergerak di bidang building construction ini di masa pandemi saat ini? Apakah memang mereka harus kembali menggenjot dan ekstra kerja keras atau seperti apa? Karena beberapa tender juga tertunda. Iya, kalau yang tadi saya kata tadi Mbak ya, harapan mereka awalnya di awal tahun mereka bisa mendapatkan ya mungkin bagian dari JOR ya kurang lebih sekitar 22 triliun. Tetapi saya melihat ini induk usahanya ya itu adalah Astra harus juga memang memberikan susu kepada Akset ya supaya mereka punya kontrak itu bisa meningkat sampai akhir tahun. Kalau enggak agak berat sih buat Akset kinerjanya, Mbak. Oke, Anda melihat berapa target realistis nilai saham Akset Indonesia ini? Untuk sampai harga saham akhir tahun? Ya, kalau untuk akhir tahun sih hopefully paling sedikit bisa balik ke level 254 sampai sekitar ya ke harga right issue mereka 262. Kalau misalnya kita lihat ke harga 580, menurut saya sih mungkin agak berat kali ya. Kecuali kalau memang kita lihat tadi ini mungkin kira-kira ke kuartal 3 ya, mereka punya kontrak baru tiba-tiba melejit. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi harapan. Mereka bisa masuk lagi ke harga 580, Mbak. Oke, rekomendasi Anda untuk saham Akset ini, Pak Edwin? Iya, kalau kita lihat dengan corporate action yang mereka lakukan, yaitu ada right issue untuk mengurangi utang, yang otomatis nanti pembayaran cicilan pokok akan jauh mengalami penurunan ya, dan juga equity mereka negatif jadi positif. Saya sih tetap melakukan pembelian, Mbak, paling dikit ya kita bisa sampai ke harga 254 sampai 262 untuk Akset. Oke, baik. Terima kasih Pak Edwin telah bergabung bersama kami, pemirsa. Edwin Bayang, Head of Research MNC Sekuritas.